misalkan nggak sampai atau Hmm. masih kelebihan, itu berarti interest kita tambah atau mungkin kurang gitu. Nanti kita rubah-rubahnya supaya berubah itu di interestnya atau di apa ya? Dia skalanya bagus 2 juta sampai 2.500.000. Itu masih skala bagus ya. Masih Facebook masih nggak terlalu lebar mencarinya boardnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia nggak sampai 2 juta, Mbak, angkanya berapa coba? Kalau dia masih di bawah 1 juta, Mbak Tami 500, 700, nanti Facebook akan ngasih tahu eh, iklan Anda akan tidak akan baik. Kan tadi ada ya yang selalu kuning di sebelah kanan itu reminder dari Facebook bahwasanya tambahin dong interestnya ke si kita, nanti bisa-bisa Anda nggak dapat hasil nih. Ya, Hmm. bisa-bisa nggak dapat hasil nih. Kalau misalnya 3 juta Mbak, masih bagus Kak, masih bagus. Tapi kalau dia di bawah 1 juta, itu masih rendah sekali. Mereka akan kesulitan mencarinya. Jadi pertama iklan kita akan tayang nih, di approve nih sama Facebook. Lalu mereka akan, kan banyak tuh jumlahnya. Itu akan mencarikan dulu sesuai dengan target marketnya kita. Halo Mbak Sania. Ini dari batch 6 nih Mbak Sania. Dari Jogja juga Mbak Sania ya? Oh ya, Ya, salam dari kenal Jogja juga. Jogja. Mbak Sania suaranya mati soalnya. Oh, Oh iya. Ah. iya. Nih Mbak Sania ini pebisnis hijab, gitu ya. Ini perempuan tangguh nih semuanya. Izin nanti saya masukkan ke TikTok saya. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus praktekin. Kalau nggak dipraktekin, itu nggak akan ada hasilnya. Mau boncos tidak boncos, itulah proses pembelajaran pertama. Nanti teman-teman akan masuk di bagian menganalisa iklan. Nah, gimana kita bisa analisa kalau iklan Mbak Molly nggak tayang? Gimana sih bisa analisa kalau Mbak Tani nggak tayang iklan Slimming Tea-nya? Gimana sih bisa analisa kalau Mbak Tania juga nggak tayang iklannya? Ya, kalau dia jualan fashion and hijab itu modelnya harus cantik. Jadi orang tergiur dulu. Itu salah satunya tipsnya ya, modelnya. Kalau jual Slimming Tea ya modelnya dari before afternya dari gendut ke langsing gitu. Tapi jangan dibuat kayak testimoninya dari screenshotan gitu kan. Itu nanti ke ban, justru ke ban. Saya Mbak Molly sampai sampai sekarang ini, sampai bulan ini masih aja ada yang japriin saya nanya bisnis hantaran saya. Padahal udah tutup 3 tahun. Ya, itu gara-gara dulu ngiklan. Itu gara-gara dulu ngiklan. Jadi kalau jasa nggak usah khawatir. Tapi ingat kontennya yang bagus ya, dibuat kontennya. Gimana? Jadi teman-teman kalau mau buat konten, jadikan teman-teman sebagai customer dulu. Kalau lihat selera nggak? Lihat konten itu. Jadi supaya biar kelihatan, coba deh disurvei. Dari 10 orang keluarga dari yang nggak atau orang-orang, kira-kira menarik nggak iklan ini? Kalau kamu lihat ini tertarik nggak? Oh enggak, berarti ada apa yang salah ya? Kurang greget apa ya? Itu bisa teman-teman survei. Gitu ya. Any question guys? Biar nggak ke band Mbak, before kalau afternya gimana tuh? ini Mbak, Oke, satu-satu. Biar nggak ke band apa Mbak? Biar nggak ke Kita, band. biar nggak ke band before after, Nah, kita ini namanya Mbak gimana? Tami memang harus sangat hati-hati karena jual produk kecantikan yang berbaur body shaming. Nanti dikira sama Facebook nih body shaming nih orang nih gitu kan. Itu memang harus penggunaannya hati-hati sekali bahasanya. Cari kata-kata yang lebih baik biar nggak di-ban. Oh, lebih ke, tapi foto nggak apa-apa. Ada fotonya gitu before afternya, tapi Kalau foto masih kena ban. masih kena juga. Mm-mm. Masih kena ban. Nah, Mbak Tami research dulu di Facebook Library yang judulnya Oh Slim. iya, oh Ah, iya. pandai saya ajari. Ada sana banyak yang foto before after. Cuman Kalau di memang marketplace banyak. oke, Itu bisa. insya Allah nggak akan jarang kena ban kalau di marketplace. Tapi kalau kita main ads, kemungkinan besar kena ban. Ya Mbak Sania, coba open mic-nya. Mbak, kalau misalnya pengikutnya masih sedikit, itu pengaruh nggak ya dalam apa namanya penggunaan iklannya itu? Kalau misalnya pengikut kita masih sedikit itu, Mbak. Nah, kalau pengikutnya masih sedikit, misal followersnya cuma 10, 20, masih sedikit, itu pengaruh nggak? Sebenarnya kalau kita pakai ads itu nggak pengaruh punya followers banyak atau nggak pengaruh. Ya, tapi kalau orang begitu lihat company profil kita,
kita itu followersnya sedikit, orang akan ngerasa yakin tidak yakin. Ya, tapi kalau tujuannya sales dulu, ya kan orang langsung ada halaman purchase-nya, orang nggak lihat lagi followers kita tuh banyak apa enggak, itu nggak ada masalah. Tidak kan pernah ada masalah punya followers banyak apa enggak. Tapi kalau Mbak yang lakukan adalah pakainya organik, itu mau nggak mau numbuhkan followers yang banyak dulu. Gitu. Jadi orang yakin, oh iya iya iya, followersnya ratusan ribu ya, gitu. Followersnya baru 3, berarti ini toko baru gitu. Nah, kalau organik nih, jadi kalau organik memang dia satu lebih lama, butuh konsisten yang tinggi. Yang ketiga adalah kita butuh waktu untuk meyakinkan seseorang tuh yakin sama brand kita. Dengan buat story yang konsisten, buat feed yang konsisten gitu. Upload testimoni yang konsisten, follow unfollow gitu. Follow unfollow tuh makan waktu lumayan lama gitu. Any question? Terima kasih, Mbak. Berarti emang harus pakai ADS ya, Mbak ya? Iya, kalau pakai ADS kita nggak perlu followers yang banyak, tetap juga bisa ngiklan, tetap juga bisa cuan Tidak gitu. pengaruh maksudnya ya, tidak begitu pengaruh Iya, ya. tidak pengaruh. Tapi salah satunya untuk untuk ads kita tuh supaya bagus bisa sales, buatlah konten yang berkualitas. Nanti Oke, Mbak makasih, Ica, Mbak. Mm-mm. Mbak Ica bisa tolong nggak seumpama saya buatkan ads-nya, nanti Mbak Ica yang koreksi sebentar atau lihat sebentar komen Boleh, boleh baru di grup, ditayangkan. boleh, boleh. Mbak, ini videonya saya mau iklanin. Kira-kira bagus nggak Mbak? Boleh. Mana copywriting-nya? Saya koreksi nanti. Ya, Oke. oke. Any Saya question, bingung. guys? Saya bingung entah mau taruh iklan apa gitu. Udah banyak banget, aku lagi bingung. Mbak Molly ini masa kampanye jualan tuh, tabler banyak-banyak tuh. Iya guys. Oke, ada Ini pertanyaan guys lagi? ini kemarin saya waktu tahun baru nih, saya Mm-mm. justru jual kue. Yang saya, Jual kue. iya, Yang Oh, tadi jual kue. di-upload ya. Yang tadi di-share ya ya, tokonya. saya buat banyak kue itu. Mm. Hobinya muncul Masya lagi Allah. itu. Oh, justrunya seharusnya hobi tuh ngasilin cuan memang ya kan. Saya juga belajar bikin ini tuh yang di belakang ini. Oh, itu sampai Oh, sekarang masih bagus banget tuh dijual ke buket. Ah, Buket ya, duit, buket uang, buket jajan. Buket tuh saya cuan udah banget Mbak Molly. siapkan apa tuh uang-uang palsu gitu. Jadi Iya, mau buat iya. yang bukan uang juga. Iya benar. Rajinnya. Saya pusing kalau suruh ngerjain itu. Tapi justru Malas saya yang suka ngejek. loh. Yang craft, ya craft, dekor-dekor saya suka itu. Masya Allah. Ini ibu-ibu tangguh nih memang nih. Any question lagi? Jangan bilang Ini udah nggak buat iklan. less Kali ini wajib less buat than iklan. 1 minute tuh. Less than The one less, minute sebentar lagi. less than Less one than one minute minute. Mm-mm. terakhir. Kalau nggak ada lagi, kita close kelasnya. Saya tunggu konten untuk iklannya dan copywritingnya. Kalau udah mau ditayangkan, screenshot layar iklannya. Kayak yang punya saya tadi.